Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Asipa Nurfaida, NIM 1804970, nomor absen 23 dari Penjes 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedaruratan medis 6. Di sini kedaruratan medis 6 itu dibagi menjadi dua, ada hipotermia dan tenggelam. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hipotermia. Apa itu hipotermia? Hipotermia adalah hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh sehingga suhu tubuh rendah atau kurang dari 35 derajat Celcius. Nah, untuk hipotermia ada penyebab dari hipotermia. Yang pertama yaitu hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia. Yang pertama yaitu terlalu lama berada di tempat dingin. Yang kedua yaitu mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Yang ketiga yaitu terlalu lama mengenakan pakaian basah. Yang keempat yaitu terlalu lama di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Nah, lalu di sini juga ada beberapa keadaan yang dapat memperburuk hipotermia. Antara lain, yang pertama yaitu suhu rendah, yang kedua yaitu faktor angin, yang ketiga yaitu air, yang keempat yaitu usia penderita, yang kelima yaitu kesehatan penderita, yang keenam penyakit yang sudah diderita atau cedera yang terjadi, yang ketujuh yaitu alkohol, penyalahgunaan obat, dan yang terakhir yaitu kekurangan makanan. Lalu di sini juga ada jenis-jenis hipotermia. Berdasarkan tingkat kecepatan hilangnya panas pada tubuh, hipotermia dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada hipotermia akut atau imersi, yang kedua yaitu hipotermia akibat kelelahan, yang ketiga yaitu ada hipotermia kronis. Nah, yang pertama yaitu hipotermia akut atau imersi itu yaitu kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat. Contohnya saat seseorang jatuh ke kolam yang dingin. Nah, yang kedua yaitu ada hipotermia akibat kelelahan. Pada kondisi ini yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas. Nah, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Yang ketiga yaitu hipotermia kronis. Jenis ini terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang atau pada tunawisma yang tidur di luar ruangan. Nah, selanjutnya ada gejala dan tanda hipotermia sedang dan hipotermia berat. Nah, yang pertama yaitu ada hipotermia sedang. Gejala dan tandanya itu yang pertama menggigil, yang kedua terasa melayang, yang ketiga perpanasan cepat atau nadi lambat, yang keempat gangguan penglihatan, yang kelima reaksi manik mata lambat, yang keenam penurunan respon. Nah, lalu di sini juga ada hipotermia berat. Yang pertama pernapasan sangat lambat, yang kedua denyut nadi sangat lambat, yang ketiga tidak ada respon, yang keempat manik mata melebar dan tak bereaksi, yang kelima alat gerak kaku, yang keenam tidak menggigil. Nah, pada bayi ini hipotermia ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan. Bayi juga terlihat diam, lemas, dan tidak menyusu atau makan. Nah, cara menenangkan hipotermia itu yang pertama yaitu penilaian dini dan pemeriksaan fisik. Yang kedua, pindahkan penderita. Yang ketiga, jaga jalan nafas. Yang keempat, ganti pakaian yang basah. Yang kelima, beri minum dan makanan bila sadar. Yang ketujuh, pantau tanda vital dan rujuk. Nah, rawat penderita dengan hati-hati dan jaga agar tetap hangat. Lalu di sini juga bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadi masih ada, lakukanlah tindakan untuk membuat suhu tubuh kembali normal. Yang pertama yaitu pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat. Pindahkannya secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan dapat memicu denyut jantungnya berhenti. Yang kedua, jika pakaian yang dikenakannya basah, maka gantilah dengan pakaian yang kering. Yang ketiga, tutupi tubuhnya dengan selimut atau mantel tebal agar hangat. Yang keempat, jika dia sadar dan mampu menelan, berikan minuman hangat dan manis. Yang kelima, berikan kompres hangat dan kering
untuk membantu menghangatkan tubuhnya. Yang ketujuh yaitu hindari penggunaan air panas, bantal pemanas, dan lampu pemanas untuk menghangatkan penderita hipotermia. Yang kedelapan, temani dan pantau terus kondisi orang tersebut hingga bantuan medis tiba. Lalu komplikasi hipotermia itu penanganannya perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi, bahkan kematian. Komplikasi yang dapat muncul adalah yang pertama yaitu frostbite, yaitu cedera yang pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku. Yang kedua ada chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Yang ketiga yaitu trench foot, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Yang keempat ada gangrene atau kerusakan jaringan. Nah, pencegahan hipotermia itu ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia. Yang pertama yaitu jagalah tubuh agar tetap kering, hindari mengenakan pakaian basah dalam jangka waktu lama karena dapat menyerap panas tubuh. Yang kedua yaitu gunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca dan kegiatan yang akan dilakukan, terutama ketika akan mendaki gunung atau berkemah di tempat yang dingin. Lalu kenakan jaket atau pakaian tebal agar suhu tubuh tetap terjaga. Yang ketiga yaitu gunakan topi, syal, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu boot ketika akan beraktivitas di luar rumah. Yang keempat yaitu lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh. Yang kelima yaitu hindari minuman yang mengandung alkohol atau kafein. Konsumsilah minuman dan makanan hangat. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tenggelam. Ya, yang pertama yaitu ada gejala tenggelam. Orang yang tenggelam dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar akibat panik dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Pada korban tenggelam yang masih tertolong, gejala yang nampak adalah batuk-batuk, muntah, sesak nafas, nyeri dada, area sekitar perut yang membengkak, lalu wajah yang membiru dan dingin. Lalu, pedoman pertolongan pada tenggelam itu yang pertama, keamanan tempatnya, kondisi penderita, kondisi air, sumber daya yang tersedia. Lalu, tenggelam di sini yaitu penderita harus bisa merespon dengan pindahkan penderita, lakukan pemeriksaan dini, berikan oksigen bila ada, jaga kehangatan tubuh penderita. Lalu penderita tidak merespon. Apa sih jika penderita tidak merespon di air dangkal? Yang pertama, pertahankan jalan nafasnya. Yang kedua, topang punggung penderita, stabilisasi kepala dan leher, pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap di bawah jika tidak direspon. Lalu jika penderita tidak respon di air yang tidak aman, yaitu pertama posisikan penderita di atas papan spinal, lalu pindahkan penderita dari air, lalu nafas buatan bila perlu. Nah, komplikasi tenggelam di sini berikut ini adalah sejumlah komplikasi tenggelam yang beresiko terjadi, tergantung seberapa lama korban tidak mendapat oksigen. Yang pertama yaitu ketidakstabilan cairan atau senyawa-senyawa di dalam tubuh. Yang kedua yaitu hemolisis, yaitu hancurnya sel-sel darah merah. Yang ketiga yaitu pneumonia atau peradangan pada satu atau dua paru-paru. Yang keempat yaitu gagal jantung. Yang kelima stroke. Yang keenam kerusakan otot. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.